Guys, what is going on? That's called a fire tornado coming at you. Temperatures 200 to 300 degrees. Bayangkan saja Amerika saat ini. Mobil-mobil kebanjiran lalu membeku. Langit terkadang mengeluarkan suara misterius. Hujan es sebesar bola baseball menghantam turun di tengah musim panas. Lalu salju tiba-tiba berubah warna tanpa alasan yang jelas. Fenomena alam dan bencana aneh ini bukan adegan film fiksi biasa, tapi ini adalah kejadian nyata yang sering terjadi di Amerika Serikat. Seperti apakah itu? Mari kita bahas. 8 fenomena bencana di Amerika, apakah ini azab Tuhan? 1. Banjir membeku. Di kota Detroit, Amerika Serikat, sebuah fenomena aneh terjadi pada hari Senin 17 Februari 2025 lalu. Detroit membeku, mobil-mobil terendam air banjir dan akhirnya membeku. Sekitar 400 rumah rusak, sementara kendaraan yang terendam air beku tidak bisa beroperasi dan berkemungkinan rusak. Selain itu, ratusan penduduk Detroit mengungsi ke hotel dan rumah kerabatnya yang lebih aman. Penyebabnya adalah kebocoran pipa air baja diameter 1,4 meter yang dibangun sejak tahun 1930 yang tiba-tiba jebol tanpa akibat yang jelas sekitar pukul 2 pagi. Air kemudian mengalir deras dan meluap hingga mengakibatkan banjir yang membuatnya bertambah parah karena suhu jauh di bawah titik beku saat pipa pecah yang mengakibatkan air membeku di mana-mana. Penyebab pastinya belum diketahui, tapi kemungkinan besar adalah kombinasi dari infrastruktur yang sudah tua dan suhu yang sangat ekstrim. Banjir memang tidak berlangsung lama. Setelah petugas diturunkan untuk memperbaiki kerusakan, hanya saja kerugian yang dialami warga cukup parah. Petugas harus menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Warga jadi kesulitan untuk akses keluar rumahnya. Banyak kendaraan yang tertutup salju terjebak dalam air hingga setinggi kap mesin dan tidak bisa digunakan lagi. Belum lagi ada banyak rumah yang kemasukan air. Sebagai kompensasi, wali kota Detroit Mike Duggan menyebut departemen air akan membayar kamar hotel dan makanan bagi penduduk yang mengungsi. This was a failure of a Detroit-built, GLEWA-maintained water main. That's the truth, and we're going to fix it. Mike Duggan juga menyebut pemerintah menanggung biaya perbaikan penting yang tidak diasuransikan seperti tungku, pemanas, dan air pemanas air. Karena sebagian besar kendaraan di area ini tidak bisa digunakan lagi, warga didorong juga untuk menggunakan Uber untuk mendapatkan tumpangan gratis berangkat dan pulang kerja, dan untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti bahan-bahan makanan. 2. Banjir tanah longsor. Di California, seperti yang terjadi belakangan ini, banjir tanah longsor adalah pemandangan rutin setiap tahunnya. Pada tahun belakangan di AS, tanah longsor terjadi seperti aliran air datang silih berganti tanpa henti yang pada akhirnya menutup rumah-rumah warga di 3 komunitas di San Bernardino County, yakni Forest Falls, Oakland, dan Lake Matthew. Sedikitnya ada 30 rumah rusak, sekitar 3.000 warga terkena dampak tanah longsor termasuk 1 orang yang hilang. Jalan di sekitar Oakland tertutup dengan lumpur tebal. Penyebabnya adalah badai tropis Sky yang membawa hujan lebat dan banjir. Wilayah California memang selalu mengalami tanah longsor yang membuatnya tambah parah karena kota ini memang berada di atas kompleks tanah longsor yang aktif sejak tahun 1950-an yang menyebabkan tanah bergeser sekitar beberapa kaki setiap tahunnya. Krisis iklim yang memicu curah hujan lebih tinggi dan badai yang lebih dahsyat juga mengubah bentuk bentang alam. Yang parah itu terjadi pada tahun 2024 lalu. Hujan deras selama berhari-hari menyebabkan tanah longsor membuat jalan-jalan rusak. Listrik padam, tebing runtuh yang membuat ratusan rumah mewah rusak parah. Dan kemudian disambung dengan bencana besar lainnya, yaitu kebakaran yang hebat melantahkan kompleks elit di California di awal tahun 2025 silam. 3. Tsunami es di AS. Fenomena aneh yang juga sering terjadi di Amerika adalah tsunami es. Fenomena ini memang tidak seberbahaya bencana-bencana yang biasa terjadi di Amerika, tapi dampaknya cukup signifikan. Tsunami es bahkan lebih buruk daripada banjir. Kenapa begitu?
Karena saat banjir, air akan langsung mengalir dan selesai. Tapi tsunami es membuat rumah membeku sehingga pemulihannya itu memakan waktu yang lama dan kebanyakan kasus malah merusak rumah-rumah. Tapi apa sih yang menyebabkan tsunami es ini terjadi? Penyebabnya adalah perubahan cuaca. Di Minnesota misalnya, cuaca yang lebih hangat berarti danau Mille Lacs mulai mencair. Dan ketika itu terjadi, gelombang es perlahan-lahan menghantam rumah-rumah. Istilah teknisnya adalah dorongan es karena ingin mendorong es ke pantai. Salah satu kejadian yang cukup parah pernah terjadi di tahun 2020, gelombang es yang tingginya sekitar 9 meter menghantam rumah-rumah warga, memecahkan jendela dan menyebabkan dinding rumah hancur akibat tekanan yang begitu besar. Oh my God, I can't believe I actually got it. 4. Fenomena trompet sangkakala. Pada Mei dan Juni tahun 2018 pernah terjadi suatu dengungan yang aneh seperti suara trompet. What is going on? Suara ini bukan cuma terdengar di Amerika Serikat saja, tapi hampir di seluruh dunia. Durasinya cukup lama hingga 20 menit. Kan cuma di tahun 2018, suara-suara misterius ini sudah dilaporkan selama beberapa dekade terakhir. Komunitas ilmiah pun mencoba mencari tahu sinyal dan dengungan tersebut. Sampai pada akhir di tahun 2020, sebuah studi menemukan kalau penyebab dari dengungan adalah pembentukan gunung berapi bawah laut yang baru. Suara yang dihasilkan lalu kemudian dikenal dengan The Hum. Setelah munculnya suara tersebut pada tahun 2019, sebuah misi oceanografi dari Prancis mengonfirmasi bahwa gunung berapi baru telah lahir di dekat Mayotte dengan panjang sekitar 5 km dan tingginya 0,8 km. Jadi kemungkinan dua peristiwa tersebut berhubungan. Meski begitu, belum terdapat jawaban yang pasti dari asal-muasal suara misterius dari dalam bumi tersebut. Lima, bola petir di langit AS. Fenomena aneh lainnya yang sering melanda Amerika Serikat, termasuk California dan Connecticut, adalah fenomena bola petir. Ini adalah fenomena atmosfer langka yang muncul sebagai bola bercahaya. Bola petir biasanya berwarna merah, jingga, kuning, putih, atau biru. Dan biasanya sering disertai dengan suara desis dan bau yang khas. Tapi biasanya juga tidak berlangsung lama. Ada banyak teori soal ini. Tapi teori yang paling populer untuk menjelaskan bola petir di AS adalah teori dari para peneliti Lanzo. Teori ini menjelaskan bahwa ketika petir menjambar tanah, batuan tertentu cenderung melepaskan muatan listrik saat gelombang seismik menghantam, memicu tampilan cahaya berwarna-warni yang akhirnya memunculkan fenomena luar biasa tersebut di AS beberapa kali. 6. Hujan dan badai es. Kalau kita bicara soal fenomena yang paling sering terjadi, bahkan jadi salah satu peristiwa cuaca paling merusak dan merugikan Amerika Serikat, yaitu adalah badai es. Menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA), badai es menyebabkan kerugian rata-rata 1 miliar US dollar pada properti dan tanaman setiap tahunnya di Amerika Serikat. AS bagian tengah merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap hujan es. Wilayah ini meliputi sebagian wilayah Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, dan South Dakota. Daerah ini mengalami kombinasi unik antara kelembaban dari Teluk Meksiko dan udara dingin dari Pegunungan Rocky, sehingga menciptakan kondisi yang sempurna untuk pembentukan hujan es atau badai es. Faktanya, daerah ini mengalami rata-rata 3 hingga 4 badai hujan es besar setiap tahunnya, dengan hujan es yang seringkali mencapai ukuran bola golf atau bahkan bola baseball, sehingga sangat mudah menghancurkan atap-atap rumah warga ataupun kaca mobil. Badai es dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun, tetapi paling sering terjadi pada musim semi dan musim panas saat badai petir lebih sering terjadi. 7. Munculnya salju berdarah.
Di AS terkadang ada fenomena salju tiba-tiba berubah warna menjadi merah muda di beberapa negara bagian Amerika Serikat dan juga di belahan dunia seperti Arktik dan Antartika. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai salju darah atau blood snow atau salju semangka atau watermelon snow. Fenomena salju berdarah ini berasal dari sejenis ganggang berpigmen merah yang disebut Chlamydomonas nivalis, di mana ganggang ini tumbuh subur di air. Nah, selama musim dingin, salju menutupi alga dan alga menjadi tidak aktif. Saat cuaca menghantam di musim dingin, salju mulai mencair. Nah, ketika sel-sel alga tumbuh di salju, mereka menghasilkan pigmen berwarna merah yang mengubah salju menjadi merah muda, atau jika alga dalam jumlah yang sangat banyak, mereka dapat mengubah warna salju menjadi merah merona. Meskipun salju merah muda ini terkadang disebut salju berdarah dan bahkan memiliki bau sedikit khas, yaitu bau amis, salju ini bisa jadi beracun jika tertelan oleh makhluk hidup. 8. Pilar cahaya di langit AS. Satu hal yang juga menarik adalah fenomena alam berupa pilar cahaya yang sering muncul di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat yang berbentuk jejak seperti sinar pesawat UFO ke arah bumi. Fenomena pilar cahaya jarang terjadi dan hanya terbentuk selama malam musim dingin yang sangat membeku. Pilar cahaya sekilas mirip dengan aurora, tapi berbeda karena pancarannya lebih kecil. Fenomena pilar cahaya terbentuk karena sinar cahaya dipantulkan kristal es horizontal yang jatuh perlahan di udara. Kristal bertindak seperti serangkaian cermin kecil di langit, memantulkan cahaya saat perlahan jatuh ke tanah. Sementara cahaya sebenarnya berasal dari permukaan tanah atau lebih tinggi di langit, membentuk berkas cahaya yang akhirnya memancarkan cahayanya. Begitulah kurang lebih terjadi dari fenomena pilar cahaya di langit AS ini. Nah, apakah fenomena bencana di AS ini berkaitan dengan kuasa Tuhan, ataukah memang kerusakan alam yang sudah parah terjadi di AS? Kalau menurut kalian bagaimana nih? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.